Selamat pagi saudara, Paskali Siswari kembali menjumpai Anda pagi ini di Kompas Bisnis. Ramai-ramai suntik dana ke startup. Jadi saudara, ini lagi banyak sekali investor di tengah pandemi yang masih yakin untuk mengucurkan dana mereka ke perusahaan bisnis rintisan atau startup karena dianggap masih berpotensi hasilkan cuan ke depannya. Industri digital akan masih bertumbuh, bahkan nilainya berpotensi mencapai 130 miliar dolar kalau kita rupiahkan jadi 1.820 triliun. Ini di kuartal 3 saja total pendanaan dari investor ke startup sudah mencapai 1,9 miliar dolar. Turun sih kalau dibandingin periode yang sama tahun lalu, tapi angkanya masih lumayan 1,9 apalagi saat pandemi. Kita akan lihat siapa saja saudara startup yang baru mendapat suntikan dana. Ada 3 unicorn Indonesia yang disuntik baru-baru ini di tahun 2020. Yang terbaru adalah Bukalapak. Bukalapak ini baru saja disuntik oleh Microsoft 100 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Tapi memang tidak ada yang gratis saudara, disuntik oleh Microsoft. Berarti Bukalapak berkomitmen menggunakan teknologi Microsoft sebagai infrastruktur cloud mereka. Nah nggak hanya itu, ada juga Tokopedia yang disuntik oleh Google dan juga Temasek. Kita akan geser lagi saudara, selain 3 ini, kenapa startup yang disuntik ini kok pada mau sih disuntik? Kita lihat datanya. Data atau ini adalah transaksi e-commerce di Agustus 2018, 2019, 2020. Anda lihat saudara, bahwa dari 3 tahun ke depan ini atau ke belakang, pertumbuhan dari transaksi e-commerce ini sangat tinggi, bahkan 2 kali lipat di 2018 ke 2019. Dan di 2019 ke Agustus 2020 pertumbuhannya mencapai 60 juta kali transaksi, pertumbuhan selama 1 tahun. Ini karena pandemi. E-commerce seperti Bukalapak, Tokped, lalu juga Shopee ini berpotensi sekali di tengah pandemi orang nggak belanja di luar, akhirnya belanjanya di e-commerce. Dan menjadi keuntungan juga karena ada yang terbantu dengan adanya Gojek dan juga Grab. Pesan sekarang 1 jam kemudian sudah ada di depan rumah Anda. Ini menjadi suatu blessing in disguise sebenarnya di tengah pandemi karena orang semakin banyak belanja di online. Nah kita lihat selain transaksi e-commerce yang semakin bertumbuh, 5 raksasa e-commerce yang saat ini menguasai pasar Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli.com. Kalau Anda melihat dari transaksinya memang saat ini masih menguasai adalah Shopee 93,4 juta visitor atau pengunjung per bulan. Lalu disusul dengan Tokopedia 86,1 juta visitor per bulan. Nah sebuah survei yang dilakukan oleh Circlo di semester 1 lalu menunjukkan di pandemi ini ada 12 juta pengguna e-commerce baru. 12 juta saudara dalam waktu 6 bulan selama pandemi. Makanya raksasa-raksasa e-commerce ini sudah pasti akan semakin besar. Tapi ternyata tidak hanya startup unicorn yang dapat suntikan dana. Startup dengan bisnis yang dianggap matang lalu juga terdampak dari belanja daring yang semakin besar juga dapat keuntungan. Nih kita lihat Kopi Kenangan ini jadi startup dengan suntikan dana terbesar di 2020. 109 juta dolar saudara untuk suntikan dana di tahun 2020 yang dilakukan oleh B Capital Group. Lalu juga ada Alpha JWC Ventures. Nah Kopi Kenangan ini dianggap bisa beradaptasi dengan baik di tengah pandemi. Jadi dianggap matang bisnis kopinya dan kedepannya akan semakin baik. Lalu ada startup cetak. Nah startup cetak ini bergerak di bidang packaging lalu juga kemasan. Nah ini dianggap bisa menguntungkan karena semakin banyak orang yang jualan online, semakin juga banyak orang yang butuh kemasan untuk barang-barang yang mereka jual. Yang terakhir ada Gudang. Gudang ini adalah marketplace untuk para pedagang di rantai pasok. Bentuk bisnisnya memang berbeda dengan marketplace yang sudah ada karena Gudang ada ini membidik peluang di sektor bisnis to bisnis dalam jumlah transaksi yang cukup besar. Makanya investor ngelihat bahwa masih banyak potensi besar yang ada di Indonesia. Kita akan jeda sejenak saudara. Usai jeda Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali.